Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dini Febrianti. Saya di sini akan menjelaskan mengenai alat GC-MS. GC-MS adalah singkatan dari gas kromatografi mass spectrometry. Instrumen alat ini adalah gabungan dari alat GC dan MS. Hal ini berarti sampel yang hendak diperiksa diidentifikasi dahulu dengan alat GC, baru kemudian diidentifikasi dengan alat MS. GC dan MS merupakan kombinasi kekuatan yang simultan untuk memisahkan dan mengidentifikasi komponen-komponen campuran. Di sini terdapat pengertian GC dan MS. GC adalah suatu teknik kromatografi yang digunakan dalam bidang kimia organik untuk memisahkan dan menganalisis senyawa-senyawa. Prinsipnya adalah pemisahan senyawa-senyawa berdasarkan perbedaan distribusi komponen-komponen tersebut antara fase diam dan fase gerak. Sedangkan MS adalah metode analisis kualitatif yang digunakan untuk mengidentifikasi senyawa berdasarkan pola fragmen yang dihasilkan. Senyawa yang dianalisis dalam spektrometri massa diionisasi menjadi ion molekuler dan kemudian dipecah menjadi fragmen-fragmen sesuai dengan pola fragmentasinya. Kira-kira apa sih pengertian dari fase gerak dan fase diam itu? Fase diam adalah fase yang tetap berada di dalam kolom GC yang berperan untuk memisahkan komponen-komponen dalam sampel. Fase diam dapat berupa fase padat atau fase cair. Fase padat umumnya terbuat dari silika atau alumina. Fase cair umumnya terbuat dari polimer seperti poliamida atau polyethylene glikol. Fase cair memiliki afinitas yang lebih besar terhadap senyawa-senyawa nonpolar. Contoh fase diam yaitu silika, alumina, poliamida, dan polyethylene glikol. Fase gerak adalah fase yang mengalir melalui kolom GC yang berperan untuk membawa sampel. Fase gerak pada GC umumnya berupa gas inert seperti helium, nitrogen, atau argon. Prinsip kerja GC-MS diawali dengan cuplikan diinjeksikan ke dalam injektor, kemudian diuapkan hingga cuplikan berubah menjadi uap atau gas. Cuplikan yang terbentuk gas dibawa oleh gas pembawa dengan laju air yang konstan masuk ke dalam kolom pemisah. Komponen-komponen sampel akan terpisah pada saat melewati kolom karena adanya perbedaan gaya absorpsi fase diam terhadap komponen-komponen sampel. Komponen yang sudah terpisah akan didorong oleh fase gerak untuk bergerak di sepanjang kolom berupa pita-pita. Komponen-komponen dari sampel yang telah terpisahkan akan menghasilkan kurva-kurva karena masing-masing komponen tersebut ditahan pada kolom dalam waktu berbeda-beda. Lamanya waktu suatu komponen ditahan oleh kolom absorpsi merupakan ciri khas komponen yang disebut sebagai waktu retensi. Kalibrasi GC-MS. Yang pertama, nyalakan instrumen GC dan membuka tabung gas pembawa atau jalankan mixer gas Anda jika Anda menggunakannya. Yang kedua, sesuaikan tekanan dan periksa laju aliran gas pembawa. Bandingkan tekanan yang dikehendaki dengan aliran yang diamati pada laju berbeda. Yang ketiga, validasi laju aliran gas terhadap kriteria penerimaan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang keempat, mulailah menjalankan pengenceran senyawa yang diinginkan dan plot waktu respon versus konsentrasi. Dan yang terakhir, buatlah kurva kalibrasi untuk setiap analit yang diinginkan menggunakan standar kalibrasi yang tepat. Troubleshooting GC-MS. Yang pertama itu jumper tube test, uji kontaminasi baseline drive atau noise. Lepaskan kolom, tutup saluran ke detektor, nyalakan api detektor, kemudian operasikan detektor selama 15-60 menit. Gunakan kolom kosong bersih, kemudian run black bila ada noise atau baseline tak rata berarti kerusakan pada injektor. Pasang kolom dan kondisikan seperti biasa. Lakukan black run bila tidak ada masalah berarti sudah oke, tetapi bila injektor terkontaminasi, mungkin juga kolom terkontaminasi, maka caranya yaitu membilas kolom. Yang kedua ada tes kondensasi. Bila dicurigai ada kontaminasi pada injektor, operasikan alat GC kolom 40 derajat Celcius selama 8-24 jam. Lakukan program temperatur dengan kenaikan 10-20 derajat Celcius per menit. Setelah kolom dingin, lakukan run black pada kondisi yang sama, kemudian ambil kromatogramnya. Bila kromatogram satu lebih jelek berarti injektor kotor. Perhatikan pada set suhu rendah akan banyak pengotoran terperangkap pada kolom.
Cara menggunakan gizi MS. Yang pertama, lakukan proses preparasi sampel di awal jika memang dirasa membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua, nyalakan UPS untuk antisipasi daya listrik turun atau mati. Yang ketiga, nyalakan komputer atau PC yang sebelumnya sudah dikonfigurasi untuk instrumen gas kromatografi. Yang keempat, buka katup gas atau flower controller pada instrumen ini. Yang kelima, nyalakan instrumen gas kromatografi. Biasanya terdapat switch di bagian kiri atau belakang. Yang keenam, beralih fokus ke komputer, buka aplikasi instrumen, pastikan komputer dan instrumen terhubung dan bisa berkomunikasi. Yang ketujuh, setting instrumen untuk melakukan conditioning. Proses ini biasanya akan mengatur suhu kolom pada rentang tertentu. Di sisi lain, jika Anda belum menyiapkan sampel, bisa dilakukan saat ini sambil menunggu instrumen ready. Pada bagian aplikasi, setting identitas sampel yang akan dianalisa lengkap dengan informasi penting lainnya seperti nama, tanggal, metode, nama sampel, senyawa pada sampel, running time, holding time, retention time, dan lainnya. Jika dirasa semua persiapan untuk analisa sudah selesai, tinggal running metode instrumen dan injeksikan sampel. Tunggu hingga proses selesai dan menampilkan hasil pada layar komputer. Cara membaca gizi MS. Yang pertama itu sumbu X. Waktu retensi biasanya sumbu X kromatogram gas menunjukkan jumlah waktu yang dibutuhkan analit untuk melewati kolom dan mencapai detektor spektrometer massa. Jenis kolom yang digunakan selama analisis serta parameter gizi itu misalnya laju aliran, suhu injeksi, suhu oven, dan lain-lain, mempunyai dampak besar pada waktu retensi. Oleh karena itu, saat membandingkan waktu retensi dari analisis atau lab berbeda, parameter yang sama harus digunakan untuk memastikan akurasi. Yang kedua itu sumbu Y. Jumlah konsentrasi atau intensitas biasanya sumbu Y atau luas puncak mencerminkan jumlah analit tertentu yang ada. Saat melihat kromatogram gizi atau MS, luas area akan didasarkan pada jumlah perhitungan yang dilakukan oleh detektor spektrometer massa pada titik retensi. Nah, dari penjelasan di atas, apakah teman-teman ketahui apa itu waktu retensi dan apa yang dimaksud waktu retensi rendah dan waktu retensi tinggi itu? Waktu retensi adalah waktu yang dibutuhkan oleh molekul komponen senyawa untuk melintas suatu kolom pada kromatografi gas. Waktu retensi tinggi merujuk pada waktu retensi yang lebih lama dari biasanya. Hal ini dapat terjadi ketika senyawa yang dianalisis terikat dengan kuat pada fase diam, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama untuk keluar dari kolom dan mencapai detektor. Waktu retensi rendah merujuk pada waktu retensi yang lebih pendek dari biasanya. Dapat terjadi ketika senyawa yang dianalisis tidak terikat pada fase diam, sehingga memerlukan waktu yang lebih sedikit. Bagian-bagian gizi MS. Yang pertama itu ada carrier gas, yaitu gas pengangkut atau pemasok gas. Yang kedua, sampel injector port, yaitu sampel diperlukan untuk memasukkan sampel di kepala kolom. Yang ketiga, flow controller merupakan sebuah komponen yang digunakan untuk mengatur jumlah keluaran gas carrier. Yang keempat itu ada kolom. Ada dua jenis kolom yang digunakan dalam gizi. Yang pertama itu kolom kemas, yang kedua kolom kapiler. Yang kelima itu ada oven, berfungsi untuk mengontrol suhu. Yang keenam itu ada detektor, berfungsi sebagai pendeteksi komponen-komponen yang telah dipisahkan dari kolom secara terus-menerus. Yang ketujuh itu ada recorder, berfungsi sebagai pengubah sinyal dari detektor yang diperkuat melalui elektrometer menjadi bentuk kromatogram. Nah, dari penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan, apakah teman-teman sudah ketahui apa kekurangan dan kelebihan dari alat instrumen tersebut? Kelebihan dari alat gizi MS yaitu sensitivitas tinggi, resolusi tinggi, identifikasi kualitatif dan kuantitatif, analisis cepat, tidak merusak sampel, dan kemampuan luas. Kekurangan gizi MS ini yaitu biayanya tinggi, persyaratan sampel, persiapan sampel yang rumit, operator terlatih, batasan deteksi.